Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Oktaviana dari S1 Keperawatan akan mempresentasikan tugas akhir neurobehavior. Saya di sini akan menerangkan tentang kejang demam. Definisi kejang demam merupakan kelainan yang paling sering dijumpai pada anak. Kejang terjadi karena adanya kenaikan suhu tubuh subrektal di atas 38 derajat Celcius yang disebabkan oleh proses ekstrakranium. Penyebab demam terbanyak adalah infeksi saluran pernafasan bagian atas disusul infeksi saluran pencernaan. Etiologi hingga kini belum diketahui dengan pasti penyebab kejang demam. Demam sering disebabkan infeksi virus saluran pernafasan atas, radang telinga tengah atau OMA, infeksi saluran cerna, dan infeksi saluran kemih. Kejang tidak selalu timbul pada suhu yang tidak begitu tinggi dapat menyebabkan kejang. Faktor resiko, yang pertama umur, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga suhu badan. Kejang berbeda-beda untuk setiap anak, berkisar antara 38,3 derajat Celcius sampai 41,4 derajat Celcius. Yang keempat, faktor keturunan. Selanjutnya patofisiologi. Pada keadaan demam, kenaikan suhu 1 derajat Celcius akan mengakibatkan kenaikan metabolisme basal 10-15% dan kebutuhan oksigen akan meningkat 20%. Pada anak usia 3 tahun, sirkulasi otak mencapai 65% dari seluruh tubuh dibandingkan orang dewasa yang hanya 15%. Klasifikasi kejang demam terjadi pada anak umur berkisar antara 6 bulan sampai 5 tahun. Insiden tertinggi pada umur 18 bulan. Kejang demam dibagi menjadi dua, yaitu kejang demam sederhana dan kompleks. Selanjutnya, keseimbangan potensial membran ini dapat diubah oleh yang pertama, perubahan konsentrasi ion di ruang ekstraseluler. Yang kedua, rangsangan yang datang mendadak, misalnya mekanisme kimiawi atau aliran listrik dari sekitarnya. Yang terakhir, perubahan patofisiologi dari membran sendiri karena penyakit atau keturunan. Prognosa dengan penanganan yang tepat, cepat, dan baik tidak akan menyebabkan kematian. Resiko seorang anak yang sudah menderita kejang tergantung faktor. Yang pertama, riwayat penyakit kejang tanpa demam dalam keluarga. Yang kedua, kelainan dalam perkembangan atau kelainan saraf sebelum anak menderita kejang. Yang ketiga, kejang yang berlangsung lama atau kejang vokal. Kriteria Livingstone dipakai sebagai pedoman membuat diagnosis kejang demam sederhana, yaitu yang pertama, umur anak ketika kejang antara 6 bulan dari 4 tahun. Yang kedua, kejang berlangsung tidak lebih dari 15 menit. Yang ketiga, timbul dalam 16 jam pertama setelah timbulnya demam. Yang keempat, pemeriksaan saraf sebelum dan sesudah kejang demam. Yang kelima, frekuensi kejang bangkitan dalam 1 tahun tidak melebihi 4 kali. Kriteria diagnosis kejang demam terjadi pada 2-4% anak berusia 6 bulan sampai 5 tahun. Kejang disertai demam pada bayi 5 tahun mengalami kejang didahului demam. Pikirkan kemungkinan lain seperti infeksi SSP atau epilepsi yang kebetulan terjadi bersama demam. Anak yang pernah mengalami kejang tanpa demam kemudian kejang saat demam tidak termasuk dalam kejang demam. Yang pertama, kejang didahului oleh demam. Yang kedua, pasca kejang anak sadar kecuali kejang lebih 15 menit. Yang ketiga, pemeriksaan Punski Lumbal Nor. Manifestasi klinik serangan kejang biasanya terjadi 24 jam pertama sewaktu demam, berlangsung singkat dengan sifat bangkitan. Kejang dapat berbentuk tonik-klonik atau akinetik. Umumnya kejang berhenti sendiri. Begitu kejang berhenti, anak tidak memberi reaksi apapun sejenak, tapi setelah beberapa detik atau menit anak akan sadar tanpa ada kelainan saraf. Penata laksanaan medik. Ada 4 faktor perlu dikerjakan dalam menangani kejang. Yang pertama, pemberantasan kejang secara
kejang secepat mungkin, pengobatan penunjang saat serangan kejang. Yang ketiga, pengobatan rumat. Yang keempat, mencari dan mengobati penyebab. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium tidak dikerjakan secara rutin pada kejang demam, tetapi dapat dikerjakan untuk mengevaluasi sumber infeksi penyebab demam. Pemeriksaan laboratorium yang dapat dikerjakan misalnya darah perifer, elektrolit, dan gula darah. Yang kedua, EEG, pemeriksaan elektroensefalografi, tidak dapat memprediksi berulangnya kejang atau memperkirakan kemungkinan kejadian epilepsi pada pasien kejang demam. Konsep ASKEP pada pasien dengan kejang demam. Yang pertama, pengkajian adalah pendekatan sistemik untuk mengumpulkan data dan menganalisa sehingga dapat diketahui kebutuhan perawat pasien tersebut. Langkah-langkah dalam pengkajian meliputi pengumpulan data, analisa dan sintesa data, serta perumusan diagnosa keperawatan. Pengumpulan data akan menentukan kebutuhan dan masalah kesehatan. Data subjektif, biodata atau identitas meliputi biodata anak dan biodata orang tua. Yang kedua, riwayat penyakit. Yang ketiga, riwayat penyakit dahulu. Yang keempat, riwayat imunisasi. Kelima, riwayat perkembangan. Enam, riwayat kesehatan keluarga. Yang ketujuh, riwayat sosial. Yang kedelapan, pola kebiasaan dan fungsi kesehatan meliputi gaya hidup, pola nutrisi, pola eliminasi, dan pola aktivitas dan latihan. Data objektif. Yang pertama, pemeriksaan umum meliputi tanda-tanda vital. Pada kejang demam sederhana didapatkan suhu tinggi, sedangkan kesadaran setelah kejang akan kembali normal. Yang kedua, pemeriksaan fisik pada kepala, rambut, muka atau wajah, mata, telinga, hidung, mulut, tenggorokan, leher, torak, jantung, abdomen, kulit, ekstremitas genitalia. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, tergantung sarana yang tersedia di mana pasien dirawat. Yang kedua, darah. Yang ketiga, cairan cerebrospinal. Yang keempat, CT scan. Analisa dan sintesa data. Yang pertama, suhu tubuh normal 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Kejang berulang, capek, kelelahan, nyeri otot, kejang, trauma, fisik resiko trauma fisik. Suhu tubuh abnormal yaitu 37,5 derajat Celcius, kulit terasa panas, hipertensi, kurangnya pengetahuan keluarga. Yang terakhir, keluarga sering bertanya tentang penyakit anaknya, pengobatan dan perawatnya. Yang selanjutnya, kurangnya atau keterbatasan informasi, terus kurangnya pengetahuan keluarga. Diagnosa keperawatan, potensi terjadinya kejang ulang berhubungan dengan hipertermi. Yang kedua, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan hipertensi. Sekian, wassalamualaikum.